Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Sri Purwanti Ningsi MPD. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilianti dengan NIM A4112125044. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Mata kuliah Pengantar Pendidikan semester 1. Baik, di sini saya akan membuat video tugas UTS, ujian tengah semester. Saya akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan hakikat dan pengertian pendidikan sebagai dasar memahami proses pembelajaran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan jelaskan hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah merujuk pada karakteristik atau ciri khas dasar dari pendidikan itu sendiri, yang membedakannya dari kegiatan lain seperti pelatihan atau sekolah semata. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Beberapa ahli juga proses pembelajaran mendefinisikan pendidikan dari berbagai perspektif. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, hakikat pendidikan adalah usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga anak menjadi manusia yang utuh, baik jiwa dan rohaninya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Baik, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana tujuan dan landasan pendidikan nasional dalam membentuk karakter. Tujuan dan landasan pendidikan nasional berperan membentuk karakter dengan menanamkan nilai-nilai luhur seperti integrasi, kejujuran, nasionalisme, dan religius melalui berbagai program. Melalui berbagai program seperti pendidikan kewarganegaraan. Landasan ini mengarahkan pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik agar menjadi individu beriman, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi bangsa. Landasan dan tujuan pendidikan nasional dalam membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai luhur. Pendidikan menanamkan nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar pembentukan karakter. Nilai religius mengembangkan aspek spiritual peserta didik agar beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan Pancasila menekankan nilai luhur Pancasila seperti nasionalisme, toleransi, keadilan, dan gotong royong. Mengembangkan potensi holistik. Pendidikan tidak hanya transfer ilmu, tetapi juga pengembangan aspek moral, emosional, dan sosial. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan konsep manusia sebagai makhluk individu dalam sosial dan konteks pendidikan. Konsep manusia sebagai makhluk individu yaitu ada 4: keunikan diri dan potensi, pengembangan diri, kemandirian, dan kesadaran diri. Keunikan diri dan potensi. Setiap individu lahir dengan potensi, bakat, dan karakteristik yang berbeda-beda, seperti kecerdasan, minat, dan kepribadian yang unik. Pengembangan diri. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi ini agar manusia. Pengembangan diri. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi ini agar manusia dapat menjadi pribadi yang utuh dan mengaktualisasikan secara optimal. Kemandirian. Pendidikan membentuk kemandirian dalam berpikir,
bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan hidupnya sendiri. Kesadaran diri. Pendidikan menumbuhkan kesadaran akan diri sendiri, termasuk martabat, nilai-nilai pribadi, dan hak asasi. Konsep manusia sebagai makhluk sosial, yaitu ada 4: interaksi sosial, kebutuhan bersama, norma dan nilai sosial, kerjasama. Interaksi sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan memiliki dorongan alami untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan hidup bersama dengan orang lain. Kebutuhan bersama, manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan, mengembangkan potensi, dan mencapai tujuan bersama. Norma dan nilai sosial, pendidikan menanamkan kesadaran akannya norma, aturan, nilai-nilai, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Kerjasama, konsep ini menekankan pentingnya kerjasama dan gotong royong sosial untuk membangun kohesi sosial. Pertanyaan yang kelima yaitu, sebutkan dan jelaskan komponen-komponen pendidikan beserta perannya masing-masing. Komponen-komponen pendidikan yaitu ada 6: pendidikan, peserta didik, tujuan pendidikan, materi, metode, dan alat pendidikan, lingkungan pendidikan. Pendidikan guru, perannya memfasilitasi dan membimbing proses belajar mengajar, menyediakan materi, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan adalah fasilitator yang membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan melalui interaksi edukatif. Peserta didik atau siswa, perannya sebagai subjek yang menjadi fokus utama dalam proses pendidikan, yaitu individu yang belajar dan mengembangkan potensi. Peserta didik adalah objek yang menerima bimbingan dan informasi untuk berkembang secara intelektual, emosional, dan sosial. Tujuan pendidikan, perannya menjadi arah dan sasaran dari seluruh kegiatan pendidikan, berorientasi pada nilai seperti pembentukan karakter, pengembangan intelektual, dan peningkatan keterampilan. Materi pendidikan atau kurikulum, perannya menjadi bahan atau isi yang harus dipelajari oleh peserta didik. Kurikulum menyediakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik. Untuk pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima yaitu, jelaskan teori atau aliran filsafat pendidikan dan berikan contoh relevansinya dalam praktik pembelajaran di sekolah. Teori atau aliran filsafat pendidikan yaitu ada 5. Yang pertama, esensialisme. Yang kedua, progresivisme. Yang ketiga, rekonstruksionisme. Yang keempat, perennialisme. Yang kelima, humanisme. Yang pertama, esensialisme. Pendidikan harus menekankan penguasaan pengetahuan dasar keterampilan esensial yang penting untuk kehidupan. Guru berperan sebagai pusat informasi. Contoh praktik di sekolah, guru memberikan pembelajaran terstruktur tentang matematika, IPA, bahasa, dan materi inti yang harus dikuasai semua siswa. Yang kedua yaitu progresivisme. Belajar harus mengutamakan pengalaman, pemecahan masalah, dan menyelesaikan diri. Sesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Contoh praktik di sekolah, model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL atau Problem Based Learning PBL. Yang ketiga yaitu rekonstruksionisme. Sekolah berfungsi sebagai agen perubahan sosial. Pendidikan harus membantu siswa memahami dan memperbaiki masalah sosial. Contoh praktik di sekolah, proyek kewirausahaan berbasis lingkungan seperti bank sampah sekolah. Perennialisme. Perennialisme adalah pendidikan menekankan nilai-nilai universal dan abadi seperti kebenaran, moralitas,
rasionalitas, fokus pada karya-karya besar seperti Great Box. Contoh praktik di sekolah menggunakan karya sastra klasik untuk membahas nilai moral dan pemikiran logis. Yang kelima yaitu humanisme. Pendidikan harus mengembangkan potensi manusia secara utuh, seperti emosional, sosial, moral, dan intelektual, menghargai kebebasan dan rasa aman siswa. Contoh praktik di sekolah, penerapan pembelajaran diferensi sesuai minat dan kemampuan.